Berdiri kejar arti yang kau tuju, capaianmu bukti dari perjalananmu, mengarungi alur hidup yang tak menentu. Bersama tunjukkan mahakarya, mengemban nama putra putri bangsa, gelora semangat Nusantara di Universitas Indonesia. Maju bersama kampus merdeka di Universitas Indonesia. UI bangun masa depan bangsa, Indonesia jaya. Kita tuntut ilmu dan berkarya di Universitas Indonesia. Bangun semangat baru di Universitas Indonesia. Maju bersama kampus merdeka di Universitas Indonesia. Bangun masa depan bangsa, Indonesia jaya. Kita tuntut ilmu dan berkarya di Universitas Indonesia. Bangun semangat baru di Universitas Indonesia. Bersama tunjukkan mahakarya, mengemban nama putra putri bangsa, gelora semangat Nusantara di Universitas Indonesia. Bersama tunjukkan mahakarya, mengemban nama putra putri bangsa, gelora semangat Nusantara di Universitas Indonesia. Bersama tunjukkan mahakarya, mengemban nama putra putri bangsa, gelora semangat Nusantara di Universitas Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat datang Bapak dan Ibu, teman-teman. Di sini saya takutnya saya pakai teman-teman, ternyata ada Bapak dan Ibu yang menempuh program bukan S1 ya. Jadi nanti saya minta shout out ya di kolom chat. Selamat datang di acara eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik untuk mahasiswa baru di Fakultas Kedokteran Gigi. Kepada yang terhormat, Kepala Perpustakaan UI yang diwakili oleh Ibu Kalrensi Naibaho M.Hum selaku koordinator layanan, serta tentunya teman-teman mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Gigi, calon dokter gigi semua ya nih, dan apa sudah ada dokter gigi juga di sini dengan kita. Selamat siang, saya senang sekali hari ini berkesempatan bertemu dengan Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, dan insya Allah akan memandu acara Leadering ini hingga selesai nanti. Dan sebelum dimulai, ada baiknya kita memulai dengan doa, dan mari kita berdoa menurut keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, saya akan membacakan tata tertib singkat saja untuk acara ini. Mohon untuk mematikan mikrofon, kecuali nanti saat sesi tanya jawab ada yang ingin ditanyakan secara langsung, atau bisa juga melalui kolom chat, silakan mengetik. Dan kegiatan ini direkam, serta akan diunggah di akun YouTube Perpustakaan UI, sehingga peserta tidak diperkenankan untuk merekam ya. Dan jika ada pertanyaan yang lebih lanjut, bisa direct message, bisa juga tujukan ke semuanya, biar nanti jawabannya juga bisa dibaca oleh semuanya. Oke, untuk sekarang saya akan mengundang Ibu Mariah ya yang hadir dalam bentuk tapping untuk memberikan sambutan. Kepada panitia, saya persilakan untuk memutar videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati pimpinan fakultas yang hadir dalam acara ini,
rekan-rekan pustakawan yang hari ini akan menyampaikan materi, dan tentu saja yang saya banggakan, para mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan tahun 2022-2023. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas izin, rahmat, dan hidayahnya kita dapat berkumpul secara daring pada hari ini dalam rangka kegiatan literasi informasi yang diselenggarakan oleh Perpustakaan Universitas Indonesia dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik. Terima kasih Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa baru yang telah meluangkan waktu untuk bergabung. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sebelumnya saya mengucapkan selamat atas prestasi saudara karena telah berhasil memenangkan kompetisi menjadi mahasiswa Universitas Indonesia. Saudara di sini adalah putra-putri terbaik bangsa Indonesia yang terpilih dan tentunya sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Amin. Rekan-rekan mahasiswa memasuki dunia kampus tentu berbeda dengan dunia sekolah. Memasuki dunia kampus yang identik dengan dunia akademik dan penelitian memerlukan bekal yang cukup agar dapat mengikuti pembelajaran dengan efektif dan optimal. Sistem pembelajaran, metode belajar, kehidupan akademik akan menjadi sesuatu yang baru dan menantang bagi mahasiswa baru. Terkait pembelajaran, mahasiswa diharapkan aktif memanfaatkan berbagai resources untuk mendukung keberhasilan akademik. Apalagi dengan kebijakan yang diterapkan sekarang ini seperti MBKM atau Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Kemudian self-organized learning environment. Mahasiswa baru perlu memiliki kemampuan mengorganisasi berbagai resources dari berbagai sumber. Dan Perpustakaan Indonesia telah menyediakan resources tersebut lengkap dengan fasilitas pendukungnya. Resources yang kami sediakan ada dalam format tercetak seperti buku teks dan referensi, kurang lebih ada 6%, dan format elektronik seperti online databases, e-journal, e-books, dan research tools, kurang lebih ada 94%. Resources yang lengkap tersebut dapat diakses dari dalam dan luar kampus selama 24 jam, 7 hari. Jadi silahkan digunakan dengan maksimal. Rekan-rekan mahasiswa yang saya banggakan, sesi ini diberikan dengan tujuan untuk membekali mahasiswa baru agar semakin terampil mengakses dan memanfaatkan resources yang disediakan Perpustakaan Universitas Indonesia. Narasumber kami akan menjelaskan terkait layanan, fasilitas, kebijakan akses, dan cara mengakses berbagai koleksi yang ada di perpustakaan. Materi ini akan membantu saudara agar lebih siap menjalani perkuliahan dan nantinya menghasilkan karya-karya terbaik selama kuliah di Universitas Indonesia. Selamat mengikuti kegiatan Lidaring. Harapan kami setelah mengikuti kegiatan ini, saudara secara mandiri mampu mengeksplorasi sumber daya informasi secara efektif dan efisien, mampu mengevaluasi informasi secara kritis, dan menggunakan informasi secara akurat dan tentunya etis, sehingga terhindar dari plagiarisme. Baik, sebelum saya akhiri sambutan ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak, khususnya kepada pimpinan fakultas yang hadir pada hari ini, rekan-rekan mahasiswa baru, kemudian Bapak Ibu narasumber dan panitia yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah menyiapkan semuanya sehingga kegiatan Lidaring hari ini dapat berjalan dengan baik. Untuk kelancaran kegiatan dengan bacaan Bismillahirrahmanirrahim, Lidaring dengan tema eksplorasi sumber pembelajaran untuk mendukung kegiatan akademik, khususnya untuk mahasiswa baru Universitas Indonesia angkatan 2022-2023 secara resmi saya buka. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi itu tadi adalah Kepala Perpustakaan Universitas Indonesia. Kalau Bapak dan Ibu berkunjung, bisa jadi nih, bisa ketemu dengan Kepala Perpus dan ketemu dengan kita para pustakawan yang lainnya tentunya. Baik, sekarang kita akan masuk ya ke agenda utama kita. Saya izin untuk share screen terlebih dahulu. Apakah sudah terlihat, Pak Ahmad? Sudah terlihat, Mbak. Sudah, Ya, Mbak. terima kasih. Baik, hari ini seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Ibu Mariah ya, teman-teman, bahwa kita akan explore dan explore. Nanti apalagi sama Pak Sony, wah kita akan explore lebih dalam karena beliau merupakan pustakawan yang sangat berpengalaman di bidang literasi informasi, penelusuran informasi, dan penulisan karya ilmiah. Wah, jadi teman-teman beruntung banget nih sekarang ada di sesi bersama Pak Sony. Oke, saya akan next ke paparan selanjutnya. Sebelum kita, sebaiknya kita mengenal dulu ya, saling mengenal. Jadi nama saya Intan dan saya sudah bekerja di perpustakaan sejak 2013. Dulu saya juga maba seperti teman-teman. Jadi tahun 2008 udah lama banget. Terus saya juga maba juga di S2 tahun 2014 dan sekarang bergabung dengan Perpustakaan Universitas Indonesia. Dan sekarang saya pengen teman-teman juga berkenalan nih karena kita pengen tahu. Karena saya tadi bilang di awal ya, ini jangan-jangan nggak maba doang nih, udah ada yang dokter gigi juga gitu. Saya takut salah nih, mana slide-nya warna-warni ya gitu. Mohon maaf ya untuk Bapak dan Ibu, nanti slide yang berikutnya nggak warna-warni lagi kok. Nah, kita akan menuliskan di obrolan atau di kolom chat nama teman-teman, nama pendek aja. Nah, ini ada jurusannya, ini FKG, jurusannya pasti kedokteran gigi ya. Karena saya nggak hanya di FKG doang nih, nanti ada di FEB, ada di FISIP, vokasi gitu. Jadi nggak usah di-skip aja jurusannya, langsung asal daerah nih, teman-teman kan ini dari berbagai daerah di Indonesia ya. Dan sekarang nih lagi online di mana? Gitu ya. Singkat aja 1 menit, insya Allah nggak membuang kuota atau waktu dari teman-teman. Jadi silakan ditulis di kolom chat, kayak contohnya nama saya Intan, saya dari jurusan ilmu perpustakaan di FIB, ceritanya dulu ya. Saya itu asal daerahnya dari Malang dan sekarang saya online di Kota Depok. Bisa ditulis ya di kolom chat ya. Saya sambil tengok-tengok apakah udah ada yang nulis. Kayaknya belum ada ya yang menulis ya. Boleh sambil pergangan jari-jari. Jadi nggak ngelihat doang nih matanya. Kalau sama ngetik-ngetik nih atau sama nulis-nulis tuh biasanya otaknya lebih terangsang gitu. Wah ini ada dari PPDGS nih, itu kan benar kata saya kan ada yang dokter gigi udahan dari Jepara dan saat ini sedang online di Menteng di Jakarta dengan Ibu Sofia ya. Ada juga dengan Mbak Anindita atau Ibu Anindita. Oh Ibu Anindita yang saat ini juga sedang berada di Jakarta. Salam kenal ya semuanya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Nanti kalau ke Perpus UI bisa untuk kita main-main. Oke, ada yang dari Bali juga. Wah, dari emang kalau UI mah banyak ya Bapak dan Ibu ya, teman-teman semuanya. Oke, sebelum dimulai kita siapin hal-hal berikut ini ya. Saat tadi sudah saya bilang, nggak apa-apa sambil nyemil-nyemil, sambil makan, tapi semoga informasinya tetap masuk ya. Dan ini adalah agenda hari ini. Tadi kita sudah di perkenalan dan pengantar, singkat aja. Kemudian nanti saya pribadi akan menjelaskan mengenai layanan, koleksi, dan fasilitas di Perpustakaan UI. Nah, lanjut kita explore lebih dalam untuk penelusuran e-resources Perpustakaan UI, apa itu remote lib, gimana caranya unduh file digital di lib UI ACID dengan Bapak Sony Pawoko. Siap ya Bapak dan Ibu dan teman-teman semuanya ya. Semoga nggak boring dan oh iya, saya lanjut dulu deh. Nanti ada kuis dan kita sudah menyediakan 3 souvenir cantik untuk 3 pemenang yang dapat menjawab dengan cepat dan tepat materi kita hari ini. Jadi jangan sign out di tengah-tengah ya, Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya. Semoga berkenan. Nah, masuklah kita ke materi. Itu kan nggak warna-warni lagi.
Ini materi ini saya dapat dari senior librarian saya, Ibu Laili Wahyuli. Nah, tapi sebelum ke sini, saya tuh pengen mengadakan survei singkat aja. Sebenarnya sudah terjawab sih. Saya soalnya mau nanya, teman-teman OBM-nya waktu itu ingat apa aja nih materinya. Tapi kalau bukan Maba S1 kayak nggak ada OBM ya. Tapi nggak apa-apa, kita mainkan lagi gawai Bapak Ibu. Kita senam jari lagi dikit-dikit ya. Saya stop share dulu. Nah, sekarang Bapak dan Ibu, saya minta untuk menuju menti.com. Sebentar. Sudah terlihat share screen saya? Belum ya? Belum, Mbak Intan. Oke, sekarang sudah ya. Sudah. Jadi, Bapak dan Ibu bisa pakai HP untuk ke menti.com dengan kode 91889598. Nah, cuma ada 2 kok. Soalnya saya nggak pakai yang premium, jadi saya bisa cuma 2 pertanyaan. Mohon maaf ya. Jadi, kalau Bapak dan Ibu tidak ikut OBM, nggak apa-apa. Ini di skip aja, nanti ke pertanyaan yang kedua. Jadi, materi apa yang paling diingat oleh teman-teman saat OBM IL yang lalu? Ya, ini bisa dipilih di ranking. Sebenarnya ini sistemnya ranking. Saya tunggu 1 menit ya untuk hasil dari pilih yang Bapak dan Ibu atau teman-teman pilih. Silakan. Jadi saat OBM itu pustakawan tentunya menjelaskan mengenai layanan dan fasilitas di perpustakaan UI. Lalu juga penelusuran strategi menelusur ya, informasi, kemudian literatur. Nah, tapi kita juga menjelaskan koleksi-koleksi kita tuh apa aja dan gimana cara dapetinnya gitu. Lalu ada juga bagaimana penulisan karya ilmiah dan mencegah plagiarisme. Ini penting banget ya Bapak dan Ibu, kita harus menghindari plagiarisme dengan menyitir dengan baik. Nah, nanti juga teman-teman pustakawan di perpustakaan itu siap mengajarkan bagaimana untuk cara mensitasi, menulis bibliografi, menggunakan Zotero, Mendeley, dan sebagainya dengan pustakawan IT dan pustakawan reference yang jago-jago di perpustakaan UI. Senior-senior juga ada teman-teman saya yang muda-muda yang jago-jago, insya Allah membantu Bapak dan Ibu. Oke, sudah 1 menit. Terima kasih atas ranking, ada 8 orang yang submit dari 8.000 orang kayaknya ya. Nggak apa-apa, ini berarti saya kebayang nih. Karena dari tahun ke tahun saya sebenarnya ngelakuin ini. Jadi yang tertanam di benak teman-teman tuh lebih layanan dan fasilitas sebenarnya. Nggak apa-apa, kan kita baru mengenal. Tak kenal maka tak kenal gitu. Oke, kita lanjut ya untuk ke pertanyaan berikutnya. Sebentar, saya akan ke pertanyaan berikutnya. Yang setelah ini, Bapak dan Ibu mohon perkenan untuk mengetik. Jadi senam jarinya mengetik sedikit mengenai apa yang ada di benak Bapak dan Ibu tentang perpustakaan. Jadi dua kata, bukan kalimat ya Bapak dan Ibu. 2 kata yang terlintas di benak teman-teman, di benak Bapak dan Ibu tentang perpustakaan. Nah, nanti kata yang paling banyak diketikkan itu adalah kata yang tampil paling besar itu adalah kata yang paling banyak diketikkan oleh teman-teman peserta sekarang. Oke, baru 4 orang yang submit. Jadi baru ada kata sepi. Enggak kok, nggak sepi. Beneran deh. Coba ke Depok, ke sini. Susah loh nyari space kosong loh Karo. Kemarin kita sempat membuka untuk 500 pengunjung. Sampai akhirnya masukan dari security ditambah 750 dan para koordinator serta kepala perpus menyampaikan kita bisa menerima sampai 1.000. Jadi kalau sepi, ya mungkin suasananya kali ya sepi.
Karena kan pada belajar gitu. Insya Allah pada belajar, diskusinya juga sopan gitu, nggak yang teriak-teriak. Oke, sudah 12 orang. Terima kasih yang sudah mengetik. Kayaknya banyak buku ya. Oh, ada juga gede. Gede itu saya kayaknya. Enggak. Perpusnya juga gede sih emang gedungnya. Jadi ada ilmu, ada literasi, ada jurnal, ada textbook, ada pinjem. Oke, boleh. Emang benar buat pinjem buku ya. Belajar, kemudian nyaman. Ada Uiana kayaknya. Ya, nanti kita akan explore lebih dalam sesuai dengan judul acara ini. Oke, saya exit ya mentinya Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih atas kuotanya, atas waktunya sudah ketik-ketik senam jari dikit-dikit. Dan saya akan kembali ke slide saya yang berwarna biru dan putih. Baik, sebentar Bapak dan Ibu. Oh ya, kalau dari wah ini udah kolom chat udah banyak nih yang mengetikkan banyak PPDGS, S3, IKG, Masya Allah. Saya di depan para dokter-dokter gigi ini, saya jadi grogi. Ada Bu Retno juga ya, di sini Bu Retno itu reference librarian di bidang kesehatan, Bapak dan Ibu. Kebetulan bergabung juga bersama kita saat ini. Oke, saya insya Allah akan memaparkan ini kurang lebih 20 menit ya. Dan jika ada pertanyaan yang terlintas saat penjelasan, mohon ditulis di kolom chat. Nanti saat narasumber kedua, insya Allah saya akan bantu menjawabnya. Nah, ini informasi hari ini akan saya bagi menjadi 3, yaitu layanan, koleksi, dan fasilitas. Ini hal yang penting untuk diingat Bapak dan Ibu. Yang atas aja, yang bawah juga boleh sih. Jadi website kita itu sekaligus OPEC atau Online Public Access Catalog atau gampangnya website itu bisa diakses di mana saja, kapan saja, di lib.ui.ac.id. Nah, untuk yang bawah itu adalah sosial medianya Perpustakaan UI, mulai dari Twitter, Instagram, atau TikTok. Main TikTok nggak Bapak dan Ibu? Perpus kita main kok. Ada beberapa konten yang dibuat oleh Humas Perpustakaan UI yang juga kece banget pokoknya. Nah, untuk layanan ini terbagi menjadi jam buka, ada juga keanggotaan, jenis layanan, dan sistem layanannya. Nanti kita akan bedah lebih lanjut ya. Saat ini Perpus UI ini buka di hari Senin hingga Sabtu, jam 9 sampai 15. Nah, kemarin tuh 2 hari kita buka sampai jam 5, Bapak dan Ibu. Jadi tetap ikuti sosial media dan website kami. Nanti kalau ada info-info di situ tuh update banget. Ternyata Perpus UI bukannya udah makin ini nih, makin lama gitu. Ya, jadi kecuali hari Minggu dan libur nasional kita tutup. Nah, Bapak dan Ibu, hal terpenting teman-teman nih, saya belum tengok chat lagi apakah ada maba S1 di sini. Jangan lupa, ini bisa sembari daripada bosen ngelihatin saya atau ngedengerin suara saya, bisa disambi-sambi ketik bit.ly /aktivasi anggota _UI. Mungkin Pak Ahmad atau panitia yang lain bisa dibantu untuk nulis di kolom chat, biar Bapak dan Ibu tinggal salin lalu tempel. Jadi tinggal copy lalu paste. Diisi dan dengan data yang sudah benar, nanti Bapak dan Ibu, teman-teman mendapatkan akun keanggotaan berupa username dan password yang dikirimkan melalui email. Nah, itu gunanya apa? Gunanya untuk meminjam buku dan akses koleksi digital. Baik, sudah diisi belum? Kalau belum, nggak apa-apa, tapi disimpan ya, ditaruh di note atau nanti taruh di jurnal, kemudian Bapak dan Ibu ketik, lalu diisi. Nah, kita juga meletakkan form untuk aktivasi keanggotaan di lib.ui.ac.id. Jadi digulir ke bawah, di scroll, nah di situ ada aktivasi keanggotaan. Oke, kita akan lanjut ke jenis layanan. Ada layanan sirkulasi dan layanan rujukan. Tadi ada untuk aktivasi keanggotaan, kemudian peminjaman, pengembalian, dan surat keterangan bebas pustaka.
Kemudian untuk layanan rujukan ini akan memberikan Bapak dan Ibu yang misalnya kesulitan untuk melakukan penelusuran artikel, nanti akan dibantu oleh pustakawan yang akan membimbing Bapak dan Ibu. Kemudian ada juga pelatihan literasi informasi seperti saat ini, tapi dengan kelas yang lebih kecil ya. Jadi lebih intimate, kemudian lebih detail juga. Misalnya Bapak dan Ibu mau mengenai citasi. Jadi nanti fokusnya di riset tools yang berkaitan dengan kegiatan tersebut kayak gitu. Misalnya pengen fokus ke Scopus misalnya. Nah, nanti ada pelatihan-pelatihan juga di Perpustakaan UI mengenai hal itu. Lalu ada pemeriksaan kemiripan dokumen atau pengecekan untuk mencegah plagiarisme serta layanan aplikasi penelitian seperti NVivo seperti itu. Nanti akan dibantu oleh pustakawan kami. Oke, lalu ketika Bapak dan Ibu sudah menjadi anggota Perpustakaan UI otomatis ya. Jadi kalau pertanyaan maba biasanya Perpus ngeluarin kartu anggota nggak sih? Nggak. Jadi pakai KTM itu aja, itu bisa untuk pinjam buku. Jumlah buku yang dipinjam itu 10 dengan masa pinjamnya 28 hari. Dan tidak ada perpanjangan masa pinjam ya. Dan koleksi yang dipinjam itu ada di lantai 2 dan di lantai 4. Kemudian ada juga koleksi yang hanya bisa dibaca di tempat, seperti koleksi naskah, buku klasik di lantai 2, lalu koleksi Uyana di lantai 3, meliputi skripsi, tesis, disertasi, laporan penelitian, laporan magang, makalah, itu, dan koleksi reference dan jurnal itu ada di lantai 4. Itu hanya baca di tempat saja. Tapi tenang saja, ada digital filenya yang bisa diunduh. Nanti akan kita jelaskan lebih lanjut lagi. Nah, untuk meminjam buku, tahapannya adalah sebagai berikut. Bapak dan Ibu cari di lib.ui.ac.id, lalu catat nomor panggilnya ya. Jadi nomor-nomor itu dicatat sampai akhir, jadi jangan 340 aja. Soalnya saya dulu suka gitu, saya nggak tahu. Soalnya nanti 340, wah 340-nya banyak. Gitu. Jadi dicatat sampai belakang, nanti menuju ke rak tersebut, lalu diambil buku yang dibutuhkan, menyerahkan KTM-nya, dan proses peminjaman. Nah, jangan menggunakan KTM orang lain ya, teman-teman. Pakai KTM sendiri, karena supaya tidak terjadi musibah di lain hari gitu. Lupa ternyata temennya pernah pinjem, terus bukunya hilang. Temennya pindah ke FK misalnya, saya nggak pengen jadi dokter gigi, mau jadi dokter misalnya ya Bapak dan Ibu, atau ingin beralih ke saya mau ke STAN misalnya gitu. Nah ini nanti jadi tanggungan dari teman-teman dan harus mengganti buku yang hilang jadinya seperti itu. Dan jangan lupa ada sanksi keterlambatan atas buku yang terlambat dikembalikan, dan itu ada hak akses yang putus di teman-teman sehingga ada denda 2.000 per hari per eksemplar. Jadi jika Bapak dan Ibu teman-teman meminjam 10, lalu telat 1 hari, itu berarti 20.000. Wah, lumayan juga ya 20.000 gitu. Itu 1 hari. Terus kalau 5 hari jadi 100.000 gitu. Jadi tolong disiplin dan mengembalikan tepat waktu. Lalu jika nanti hilang ya kita nggak mau ya, tapi ya namanya musibah kadang terjadi gitu, itu harus mengganti buku sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Baik, kita lanjut ya Bapak dan Ibu. Kita akan ke sistem layanannya, itu ada terbuka dan tertutup. Terbuka itu apa sih? Sistem terbuka ini gampangnya Bapak dan Ibu teman-teman bisa langsung ambil buku yang dibutuhkan. Jadi kita tidak mengambilkan gitu. Berbeda dengan tertutup. Nah, teman-teman nggak bisa untuk mengambil bukunya sendiri. Jadi teman-teman nanti akan dibantu oleh petugas yang akan mengambil bukunya. Nah, ini contohnya ada di ruang naskah. Jadi karena itu kan bentuknya ada yang seperti gulungan ya. Jadi dan bukunya buku-buku lama, buku klasik. Jadi memang rapuh ya. Jadi kalau ngambil juga pakai sarung tangan seperti itu. Tapi selain ruang naskah, teman-teman bisa langsung mengambilnya. Nah, ini ada 5 layanan rujukan yang tadi juga di awal sudah saya sempat kemukakan. Ini bisa Bapak dan Ibu screenshot atau bisa foto pakai kamera cekrek-cekrek gitu. Karena buat mahasiswa S2, S3, program dokter spesialis, program dokter, magister, ya anak-anak S1 juga butuh sih kalau nanti mungkin saat tugas akhir atau butuh banget nih artikel dari dosen, nggak dapat, yang ini berbayar, terus Perpus UI ternyata nggak ngelanggan, nggak masuk paket langganannya.
Bapak dan Ibu pustakawan apa bisa bantu saya gitu. Saya udah nyari sendiri, nggak bisa gitu. Nah, ini adalah layanan-layanan yang berkaitan dengan hal tersebut. Dari layanan informasi, rujukan cepat, penelusuran literatur, kemudian nanti ya ini untuk pemeriksaan kemiripan dokumen, kemudian ada pelatihan literasi informasi ini setiap hari Rabu, kemudian ada aplikasi penelitian, ini NVivo seperti itu. Ada juga email dan WhatsApp, nanti berhubungan dengan humas kami di nomor yang tertera di layar Bapak dan Ibu. Dan ini sudah ada link-linknya ya. Bapak dan Ibu sesuaikan dengan kebutuhan informasi dan literatur yang Bapak dan Ibu butuhkan. Oke, saya lanjut ya. Nah, contohnya ini, butuh artikel jurnal ilmiah atau e-book. Caranya mudah loh. Silakan isi link berikut. Nah, ini kita nanti akan kirimkan ke email Bapak dan Ibu. Dan ini hanya untuk siswa UI aja, jadi yang non-UI tidak bisa. Ya, ini juga ada linknya, silakan Bapak dan Ibu catat. Lalu ini yang baru, untuk pengolahan data kualitatif, di sini Perpustakaan UI menyediakan aplikasi NVivo 12 untuk mengolah data kualitatif. Dengan catatan, di sini kita menyediakan fasilitas aplikasi NVivo-nya, bukan memberikan pelatihannya. Jadi nanti pengunjung menggunakan aplikasi secara mandiri. Tapi juga konsultasi juga bisa Bapak dan Ibu untuk yang terkait dengan riset, kemudian terkait dengan strategi penelusuran yang lainnya. Nah, itu letaknya ada di lantai 2 ruang multimedia dengan dulu tuh namanya ruang Korea ya. Nah, sekarang digunakan sebagai ruang multimedia dengan jam-jam yang sudah diatur sebagai berikut. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi bahwa Perpustakaan UI ini tidak hanya melakukan kegiatan seperti sekarang ini ya. Jadi kita ada sosialisasi dan pelatihan seperti ini contohnya salah satu poster acaranya ada M-Base seperti itu. Ini untuk rumpun ilmu kesehatan ya. Jadi FKG juga bisa. Nah, kita kan melanggan tuh banyak banget. Nanti Pak Sony akan eksplor lebih dalam. Nah, itu ada pelatihannya bahkan untuk setiap produk gitu. Jadi misalnya Scopus aja atau misalnya clinical key nursing saja seperti itu. Jadi dalam waktu 1,5 sampai 2 jam kita akan mempelajari fitur-fitur di online database atau riset tools tersebut. Baik, cukup jelas ya Bapak dan Ibu. Dan ini contohnya adalah kegiatan kita seperti saat ini. Nah, ini di bulan Maret yang lalu untuk strategi akses e-resources dan open access di perpustakaan untuk perkuliahan dan penelitian. Baik, saya mau tengok kolom chat dulu sebelum saya lanjut. Oke, ini Pak Ahmad sudah menuliskan dan Pak Sony juga untuk keanggotaan ya, Bapak dan Ibu bisa langsung mengisi. Kemudian juga Bapak Sony share background, mungkin Bapak dan Ibu bisa menggunakannya juga. Oke, ini kayaknya banyak PPDGS ya, memang ya, dan banyak yang sedang berada di Jakarta saat ini. Oke, kita lanjut lagi. Waktu saya kurang sekitar 9 menit. Semoga cukup. Oke, untuk koleksi di Perpustakaan UI itu mencapai 3 juta judul dan 3.700.000 eksemplar dengan format yang banyak itu elektronik. Jadi kemarin saat kita pandemi dan harus menutup layanan secara fisik, kita tentunya tidak terlalu khawatir karena user tetap bisa mengakses koleksi perpustakaan. Jadi alhamdulillah kita tetap melayani juga, kita kan melakukan WFH ya, bukan libur gitu. Jadi tetap melakukan seperti biasa, namun bedanya dari rumah atau tidak dari kantor. Nah, tadi saya sempat tuh di Menti ada yang menuliskan Uniana, itu mungkin typo. Jadi ada Niuyana. Kalau di sini yang berwarna orange kecoklatan ya, Bapak dan Ibu, teman-teman, kita punya koleksi skripsi, tesis, dan disertasi, kemudian naskah dan buku klasik juga. Jadi ini untuk yang koleksi yang nggak bisa dipinjam ya. Nah, nanti untuk mengunduhnya bagaimana akan dijelaskan lebih lanjut oleh saya. Saya di permukaan aja, dengan Pak Sony pasti lebih dalam. Nah, sekarang kita bisa senam jari lagi dengan mengetik lib.ui.ac.id.
Nah, kita bisa fokus di yang sebelah kanan nih, jenis koleksi. Kemudian di sebelah kiri ini kan ada pencarian ya, ada sederhana, spesifik, summon, Google Custom, dan bantuan. Nah, ini sama fungsinya seperti mesin pencari, seperti Google atau Yahoo ya. Kita bisa mencari yang simple, langsung aja kata kunci, misalnya ortodental, misalnya seperti itu. Atau spesifik nih, kaitannya kedokteran gigi pada anak-anak, terus di karies, untuk diinikan karang gigi. Nah, itu bisa dengan pencarian spesifik. Nah, di spesifik ini juga kita bisa langsung masuk ke jenis koleksinya. Jadi saya mau untuk gigi anak, tapi tesis gitu. Saya nggak mau yang skripsi keluar. Atau saya mau disertasi aja yang keluar. Nah, itu di pencarian spesifik, seperti itu. Nah, ini contohnya. Dengan mengetikkan perempuan anggota DPRD, ini contoh saja ya Bapak dan Ibu ya. Ini Bapak dan Ibu bisa melakukan praktik searching dengan kata kunci yang Bapak Ibu inginkan dari gawai Bapak dan Ibu. Lalu dari hasil pengetikan perempuan anggota DPRD tersebut ada 2 dokumen yang cocok dengan adanya kata tersebut di judul. Nah, ini ya. Jadi ada 2 dokumen yang sesuai dengan query yang tadi. Ada yang satu PDF, yang satunya D1469. Nah, misalnya saya cocok nih dengan yang berjudul representasi substantif perempuan anggota DPRD, misalnya itu. Nah, Bapak dan Ibu nih harus login. Waduh, loginnya pakai apa nih gitu. Loginnya bukan pakai SSO ya Bapak dan Ibu, pakai yang buat masuk Siak NG, webmail itu bukan. Jadi masuknya menggunakan keanggotaan perpustakaan UI yang tadi diaktifasi dari Bitly itu. Jadi kalau ke Perpus UI, kalau ke lib.ui.ac.id menggunakan itu, jangan menggunakan SSO. Kalau remote itu pakainya SSO. Jadi semoga bisa dibedakan ya. Nah, nanti kalau sudah, kan tadi emailnya udah masuk nih, teman-teman udah aktivasi, dikirimkan kan email sama pustakawan untuk username dan password-nya, nanti akan terbuka filenya seperti ini. Ini sudah dari cover sampai lampiran, atau kalau nggak ada lampirannya ya berarti sampai catatan bibliografi seperti itu. Atau bisa juga dibaca secara online dengan tampilan flipbook. Jadi dia kayak bisa seolah-olah kayak baca buku gitu, Bapak dan Ibu. Ya, semoga cukup jelas. Nanti akan dipraktikkan langsung di sesinya Pak Sony. Dan ini adalah daftar online database koleksi perpustakaan di tahun 2002. Kita mengelompokkan berdasarkan klaster ilmu multidisiplin, kemudian sosial humaniora, sains teknologi, dan ilmu kesehatan. Nah, berarti di sini Bapak dan Ibu bisa fokus nih ke yang bawah. Ada clinical key physician, clinical key nursing, EBSCO Medline with full text, MBase tadi ya, kayak poster yang tadi. Lalu ada MBase Biomedical Database, Micromedex, Proven Health, ini biasanya buat farmasi. Kemudian untuk ProQuest, itu ada ProQuest Health and Medical Complete. Tapi jangan fokus ke sini aja, Bapak dan Ibu bisa ke multidisiplin. Di situ ada Science Direct, Springer Nature, Taylor Francis, Sage, yang tentunya sudah banyak sekali di situ kan artikel-artikel yang sudah ter-peer reviewed dan terindeks oleh Scopus, Q sekian dan Q sekian, seperti itu. Oke, dan jangan lupa kita ada tools, itu tadi ada Easy Proxy, ada Summon. Jadi Summon ini satu pintu, satu kayak one searching discovery gitu. Jadi dengan satu kata kunci itu bisa untuk mencari ke seluruh online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Kemudian ada Scopus dan Turnitin untuk pengecekan plagiarisme. Nah, kita sudah masuk nih ke agenda terakhir. Aduh, kurang 3 menit waktu saya. Jadi cara akses itu ada 2. Dari dalam kampus dan dari luar kampus. Nah, tapi LIP UIACID ini tuh web based, jadi mau diakses di mana saja tidak masalah. Mau pakai IndiHome, mau pakai WiFi perpus, WiFi kampus gitu. Nah, kemudian tapi kalau yang online database tadi, kalau diaksesnya harus menggunakan remote striplib.ui.ac.id. Nah, itu yang dimasukkan adalah SSO login. Nah, ini kalau lib.ui.ac.id ya. Yang tadi juga di atas sudah sempat saya share. Nah, kemudian di mana nih online database list-nya? Ada di
bagian bawah. Nah, kemudian ini Bapak dan Ibu untuk letak di mana Bapak dan Ibu mengetikkan username dan password tuh di bagian kanan, jadi di kanan atas. Ini kan saya yakin Bapak dan Ibu lagi mencoba juga nih. Nanti kalau ada kendala langsung tulis di kolom chat. Nanti setelah ini sesi Pak Sony saya akan menjawab misalnya ada Bapak dan Ibu yang kurang jelas atau masih bingung nih beberapa hal. Nah, setelah diklik online database list-nya, nah seperti ini tampilannya. Jadi sesuai dengan klaster ilmunya lagi, ada multidisiplin. Nah, nanti Bapak Ibu tinggal klik aja nih ikonnya. Oh, saya mau sign direct. Seperti itu. Saya nggak mau itu multidisiplin. Saya mau di bidang kesehatan nih. Saya mau ke Embase, misalnya seperti itu. Atau saya mau clinical key. Nah, manualnya juga ada di sini. Kalau Bapak Ibu bingung, ini gimana ya cara menggunakannya, baca-baca dulu tutorialnya gitu. Ada, kita juga letakkan di sini. Nah, ini untuk bidang sains dan teknologi, mungkin Bapak dan Ibu kan juga tidak hanya mengacunya sama dua itu tadi, mungkin juga mau dikaitkan dengan masalah sains dan teknologi, maksudnya untuk pengembangan dari kedokteran gigi, silakan untuk mengakses ini. Nah, bagaimana dengan e-books? Kita juga melanggan e-books dari Cambridge Core, dari Emerald, IG Publishing, dan ada juga dari ProQuest eBook Central. Ini banyak nih e-book yang Bapak dan Ibu bisa gunakan. Dan untuk yang terakhir adalah kategori research tools. Ada Scopus dan Turnitin. Nah, ini dia akses luar kampus menggunakan remote striplib.ui.ac.id. Otomatis ini langsung ada SSO-nya. Jadi yang Bapak Ibu masukin pasti SSO. Nah, untuk yang perpus UI tadi kan warnanya ungu tuh. Jadi bukan SSO. Jadi gitu aja ngingetnya. Kalau udah muncul SSO, berarti saya masukinnya yang buat masukin Siak NG tuh gitu. Tapi kalau bukan kayak gini, saya punya lagi nih username dan password dari perpus UI. Ya, itu yang dipakai. Ya, semoga tidak bingung ya Bapak dan Ibu. Langsung dipakai, langsung digunakan, langsung dicoba. Jadi insya Allah nanti ke depannya lebih biasa. Jadi biasa gitu. Oh iya nih kalau remote mah pakainya SSO. Kalau yang dari LIP UIACD tuh buat ngedownload PDF tesis, itu pakainya yang keanggotaan. Nah, kalau tampilannya untuk remote itu seperti ini, Bapak dan Ibu. Jadi tinggal dipilih aja sesuai dengan yang Bapak dan Ibu butuhkan. Nah, ini contohnya artikel dari Taylor and Francis. Nanti bisa diunduh. Dan kemudian ini salah satu contoh pelatihan Scopus. Jadi kita fokus nih ngebahasnya Scopus aja, seperti itu. Dan ini waktu itu pelatihan ProQuest. Ini blessing in disguise ya, pandemi itu memungkinkan kita mendapatkan pembicara dari publisher-nya langsung gitu, karena mereka nggak harus dari Amerika datang ke sini, dari Belanda nih, kalau Elsevier biasa Belanda. Kita bisa pakai Zoom. Jadi Bapak dan Ibu sesekali harus ikut ya, karena ada hadiahnya juga kalau bisa jawab kuis. Lalu Bapak dan Ibu jangan lupa untuk selalu mengakses webmail Bapak dan Ibu, karena di situ ada informasi akses online database atau next agenda nih, kita perpus mau ngadain sosialisasi, misalnya Sage gitu. Misalnya tadi ada Embase nih sesi kedua, karena sesi 1 membludak, banyak yang tidak tertampung gitu. Itu Bapak dan Ibu jadi suka buka ya, ini di awal bulan biasanya. Nah, ini kan lagi awal bulan nih, coba dicek webmailnya. Kalau nggak ada, nanti coba tulis di kolom chat. Nanti kita sampaikan ke IT. Kok nggak dapet nih broadcast dari Perpus UI? Seperti itu. Dan yang terakhir ini adalah fasilitas, dan tentunya ini bisa Bapak dan Ibu gunakan kalau main ke Depok ya. Ini di Perpustakaan UI Depok, kita di tiap lantai sampai lantai 4 ada ruang diskusi terbuka, tertutup, silent room, ada kubikus nih untuk S3 ya, untuk program S3 aja. Lalu ada lounge di luar, bagian luar. Nah, ini memang sih sepi. Tadi ada yang nulis di Menti sepi ya. Cuman orangnya banyak gitu. Tapi ya pada menggunakan laptop masing-masing gitu. Pada diskusi seperti itu. Nah, ini contoh ruang diskusi tertutup yang dilengkapi dengan TV, ada papan tulis, meja, dan kursi. Dan untuk menggunakannya harus registrasi terlebih dahulu.
dengan ketentuan sebagai berikut. Baik, jadi Bapak dan Ibu bisa ya, misalnya saya butuh untuk diskusi lebih lanjut di Depok misalnya. Nah, tapi jangan lupa isi linknya. Dan ini adalah fasilitas dari mulai galeri karya, sirkulasi lantai 1 itu untuk pengembalian buku. Ini ruang pertemuan di lantai 3, nih saya lagi di ruang pertemuan di lantai 3. Lalu ruang multimedia tadi yang buat Envivo. Terus juga buat konsul, kelas leadering juga di situ. Tempatnya nyaman banget kalau Bapak dan Ibu suka hal-hal yang berbau Korea. Di situ ada album-album dan drama film seperti itu. Lalu ada ruang koleksi di lantai 2 dari kelas 00 sampai 900. Tadi kan ada banyak banget koleksi kita. Insya Allah di situ Bapak dan Ibu bisa temukan. Lalu untuk di luar ada taman melingkar. Dan untuk akses komputer dan internet, kita juga menyediakan sejumlah komputer dan titik hotspot yang cukup kencang yang bisa Bapak dan Ibu manfaatkan. Dan waduh, saya 4 menit ya lewat dari jadwal, mohon maaf, semoga 1 menit lagi sudah bisa saya selesai. Dan ini adalah website dan media sosial Perpustakaan UI. Jika berkenan, jika belum follow aja, nggak ada ininya kok, nggak ada salahnya memfollow. Kita bisa update informasi terbaru, kemudian mungkin ada giveaway. Jadi Perpus kita kemarin misalnya ulang tahun ada giveaway, lalu kemarin juga nggak ulang tahun juga ada giveaway gitu. Jadi ikut aja, ikuti lini masa kita. Dan ini adalah sekian dari presentasi saya. Semoga cukup jelas dan mohon maaf jika ada kekurangan dan kesalahan dalam penyampaiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan stop share. Dan untuk sesi berikutnya, saya akan memberikan kepada Bapak Sony ya. Baik. Langsung ini Mbak Intan. Boleh Pak, boleh langsung. Saya akan menyimak kolom chat dan mencoba menjawab untuk yang ada yang bertanya. Baik, pada Bapak Sony kami persilakan. Teman-teman, mohon untuk nyalakan videonya dulu, biar kita bisa saling menyapa gitu teman-teman. Kok rasanya teman kita ini ya, ada tadi dari Palembang, ada dari Sulawesi, dari macam-macam, biar kita terasa lebih dekat nih. Ayo, mana ini? Sambil teman-teman, biar untuk dokumentasi, kita perlu untuk foto bersama dulu gitu. Ayo, mana rekan-rekan? Dr. Stanley, Dr. Widya, Dr. Perio, ini rata-rata udah dokter semuanya ini Mbak Intan. Oke. Wah, Dr. Widya ini sedang di tempat praktek ini. Makanya Pak, saya tadi slide warna-warninya juga, mohon maaf ya Bapak dan Ibu ya. Saya pikir maba S1. Ya, silakan Mas Ahmad untuk didokumentasikan. Ya, sebentar Mas. Ya. Oke. Sebelum masih ya, saya itu. Siap. Siap. 1, 2, 3. Ya. Salam literasi, Bapak Ibu. Oke, salam literasi. Sip. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam sehat dan tadi salam literasi untuk kita semuanya. Pada kesempatan ini selama kurang lebih setengah jam ke depan, saya diamanahin oleh rekan-rekan pustakawan untuk memberikan materi terkait dengan strategi akses e-resources, terutama di Fakultas Kedokteran Gigi. Teman-teman, biar agak mengetahui dunia teman-teman nih, gitu. Saya ingin tahu obat apa sih yang sering diresepkan oleh Bapak Ibu kepada para pasien. Silahkan ditulis di menti.com,
di menti.com ya. Kodenya 91247768. Mbak Intan, apakah terlihat kodenya? Terlihat, Bapak. Ya. Obat apa yang sering diresepkan oleh Bapak Ibu, teman-teman dokter gigi nih gitu kan, kepada para pasien? Coba masuk ke menti.com. Belum ada ini, ayo ditulis. Atau saya langsung masuk ke mentinya ya. Oh, amoxicillin, cefadroxil, asam. Oke. Ayo, monggo, masih ditunggu. Wah, saya Obat familiar, apa? Pak, sama obat-obat ini, Pak. Kemarin saya habis sakit. Oh gitu. Ini Kalau asam saya hanya mefenamat. familiarnya paracetamol aja ini, Mbak. Saya kemarin sakit kuping, Pak, ke THT. Saya dikasih asam ini, Pak, mefenamat, Oh, Pak. asam mefenamat ya. Ya, ayo monggo yang lain. Karena saya, Mbak Intan ini kan basicnya kalau saya ilmu perpustakaan, S2 saya ilmu komputer, bidang kesehatan kurang paham nih. Mungkin kalau Mbak Intan ini S1-nya dari geografi, S2-nya dari ilmu perpustakaan. Kayaknya juga agak jauh nih dari Lebih nggak bidang, paham lagi, Pak. lebih nggak paham lagi. Makanya biar kita agak mengetahui nih dunianya kedokteran gigi nih. Oke, ada cefadroxil. Oh, ini Kataflam nih, Pak. Ayah ibu saya suka minum Kataflam, Pak. Oh, oke. Amoxicillin ini memang ini ya, obat dewanya ya. Oke. Ini sambil masih menunggu rekan-rekan untuk mengisi yang lain. Ini menurut saya penting bagi kita sebagai orang awam untuk tahu juga database yang ada di perpustakaan, kemudian terkait juga resep-resep dari dunia kedokteran yang nanti sebenarnya kalau saya seperti orang awam seperti ini, kadang dapat obat ya langsung kita minum gitu ya. Tapi apakah ada efek sampingannya? Apakah kalau misalnya itu diminum oleh wanita yang sedang hamil itu berbahaya pada janinnya atau tidak? Nah itu perpustakaan UI menyediakan database-database yang untuk mempelajari obat-obat tersebut gitu kan. Nah, kalau tadi disebutkan oleh Mbak Intan mungkin kayak online database tertentu itu banyak diakses oleh teman-teman farmasi. Tapi saya yakin ini juga penting juga diakses oleh teman-teman di bidang kedokteran. Oke, ini tadi layanan yang secara garis besar ada di perpustakaan UI meskipun masa pandemi mungkin sekarang juga masih berlangsung, tapi layanan ini tetap kita berikan kepada mahasiswa meskipun sekarang kita sudah banyak juga mahasiswa yang masuk ke perpustakaan UI. Kemarin kita sempat menghitung lewat Peduli Lindungi itu sempat masuk sampai 1.000 orang yang datang ke perpustakaan UI. Jadi memang mencari tempat duduk aja susahnya minta ampun. Terkadang memang datang ke perpustakaan UI bukan hanya untuk mencari literatur, tapi untuk menciptakan iklim akademis. Karena kalau ngerjain skripsi, tesis, atau disertasi di kos-kosan, itu biasanya kita mentok gitu ya. Tapi kalau datang ke kampus, ketemu dengan teman, terkadang malah terbuka gitu ya. Banyak sekali insight-insight yang bisa kita dapatkan. Jadi jangan khawatir kalau datang ke perpustakaan UI, masih ada layanan yang online, ada juga yang offline, kayak penelusuran literatur. Kami ada pustakawan-pustakawan yang menanganin
untuk penelusuran literatur, barangkali Bapak Ibu mencari literatur nggak ketemu. Tapi kita juga memberikan layanan secara online, nanti bisa dikirim lewat Google Form, sebisa mungkin, semaksimal mungkin akan kita carikan. Seperti kemarin saya membantu, kalau nggak rekan dari FKG ya FK kemarin itu, ada literatur yang ternyata tidak dikumpulkan di perpustakaan UI. Ada tesis yang tidak dikumpulkan di perpustakaan UI. Nah, setelah kita cari-cari ke fakultas, ternyata mereka mengumpulkannya di fakultas. Sehingga lewat bantuan kami, pustakawan, literatur yang dibutuhkan mahasiswa itu bisa kita dapatkan secara free. Nah, nanti barangkali Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, kalau ada literatur yang nggak ketemu atau ada literatur yang harus berbayar, coba dulu ke perpustakaan UI, sebisa mungkin akan kita bantu, syukur-syukur nanti dapat secara gratis. Kemudian kita ada beberapa pelatihan, seperti pelatihan literasi informasi pada siang hari ini, juga ada pelatihan research tool. Oke, Bapak Ibu, fungsi dari keanggotaan yang tadi disampaikan oleh Ibu Intan, itu salah satunya adalah untuk mengakses skripsi, tesis, dan disertasi. Jadi nanti saya coba share screen ininya. Jadi website perpustakaan UI, nanti masuk di lib.ui.ac.id. Tampilannya seperti ini. Karena Bapak, Ibu, dan teman-teman barangkali masih mahasiswa baru, belum mendaftar, belum aktivasi, sehingga belum punya username dan password seperti saya ini. Tapi enggak masalah, kita sama-sama mencoba. Yang bisa kita akses untuk hari ini, sebelum kita dapat username dan password, adalah yang skripsi open, tesis open, ya, sama disertasi open. Sedangkan yang membership ini harus menggunakan username password yang tadi kita perlu aktivasi ke perpustakaan UI atau lewat Google Form. Jadi saya contohkan ini, misalnya nanti adik-adik mahasiswa nyari skripsi, gitu kan. Terus kita ketikkan di sini kata kuncinya gigi, gitu ya. Kita cari. Nah, nanti teman-teman akan mendapatkan nih penelitian-penelitian, mungkin kalau ini ya sebagian besar dari Fakultas Kedokteran Gigi, dan kita bisa mendapatkan literatur ini, ya. Nanti Bapak Ibu dan teman-teman bisa download. Ini menu untuk downloadnya. Kalau yang sebelah kiri ini untuk mendapatkan buku flipbooknya, bukan mendapatkan sih, membaca ya, tepatnya ini membaca. Sedangkan kalau kita ingin mengunduhnya, rekan-rekan nanti bisa pilih yang sebelah kanannya. Di sini bisa klik, kita akan dapatkan full text PDF-nya. Nah, seperti itu cara mengunduh mendapatkannya. Nanti cara mendapatkan kayak di sebelah kanan tadi ada misalnya e-book, ya, ada e-book di sini. Caranya sama, gitu ya. Caranya sama. Klik saja bagian jenis koleksinya. Nanti rekan-rekan bisa nyari, misalnya dental ini ya, klik cari. Kita akan dapat nih nanti buku-buku atau e-book yang terkait dengan dental gitu ya. Nah, nanti bagi rekan-rekan yang ingin mengunduhnya, ini ada menu untuk downloadnya. Hanya karena tadi kita belum masukkan username password, ini belum bisa download. Tapi ketika rekan-rekan mendapatkan username password, kita bisa mengunduhnya. Seperti itu cara mudahnya kita mendapatkan literatur yang ada di perpustakaan UI, khususnya melalui website lib.ui.ac.id. Ini memang waktunya sangat cepat. Biasanya materi penelusuran literatur itu hampir 3 jam sendiri. Ini kurang lebih hanya setengah jam. Jadi nanti teman-teman bisa lihat tayangan ini kira-kira 2 atau 3 hari lagi. Ini akan ada di YouTube-nya Perpustakaan UI. Nanti walaupun kecepatan, nanti bisa dilihat kembali panduannya lewat YouTube kami, YouTube Perpustakaan UI. Jadi ini seperti ini step-stepnya untuk mendapatkan literatur. Kita bisa masukkan kata kunci atau subjek atau judul atau mungkin pengarang di menu pencariannya
perpustakaan UI, nanti kita akan dapatkan ini namanya metadata, ada judul, ada pengarang, kota terbit, pengarang, bukan pengarang ya, supervisor atau pembimbing, sama pengujinya, sama biasanya dari program studi mana. Kemudian nanti ada pilihan untuk mengunduh koleksinya, kita bisa mendapatkan secara full text. Hampir semua, tidak semua tapi hampir semua koleksi yang ada di perpustakaan UI yang sudah berbentuk digital itu bisa rekan-rekan unduh, bisa download dari manapun teman-teman berada. Walaupun tadi ada yang dari Palembang, ada dari Sulawesi, itu masih bisa mengaksesnya. Kemudian yang kedua, kita bisa masuk ke website satunya lagi, yaitu remote-lib.ui.ac.id. Ini untuk mendapatkan literatur-literatur yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Jadi kita sama-sama mencoba ya. Kita masuk ke remote-lib.ui.ac.id. Nanti akan dicegat, bahasa Indonesianya apa ya, dicegat ya, dihalangin dengan single sign on untuk menentukan apakah kita boleh masuk atau tidak. Tentunya yang boleh masuk adalah mahasiswa UI yang masih terdaftar, yang masih aktif. Nah, kalau tadi saya tanya obat-obatan, tentunya kita dari sekian database ini yang bisa kita coba buka adalah Micromendek. Ini adalah database terkait dengan obat-obatan. Nanti rekan-rekan klik aja, klik Micromendek ya. Nah, ini sebenarnya yang lebih tahu nanti teman-teman. Saya hanya menunjukkan aja, explore lebih dalamnya lagi. Ya teman-teman, misalnya saya ingin klik drug interaction. Mbak Intan, apakah terlihat ini Mbak Micromendeknya? Mas Ahmad, apakah terlihat? Rekan-rekan? Terlihat, Pak. Oh iya, aduh, saya khawatir kalau saya nggak ini nih, nggak. Jadi di sini teman-teman bisa masukkan zat atau obat yang nanti kita bisa melihat bagaimana interaksinya. Misalnya tadi kalau nggak salah ada yang nulis ibuprofen ya, ada ibuprofen. Ini kita bisa masukkan ke sebelah kanan. Kemudian ada juga misalnya tadi napro ya, naproxen ya kalau nggak salah, naproxen ini kayaknya. Nah, kita bisa melihat nanti interaksi dari obat-obat ini. Jadi kita bisa klik submit. Nah, dua obat ini kalau diminum bersamaan bagaimana nih, gitu kan? Antara ibuprofen sama naproxen ini, gitu kan? Nah, di sebelah bawah ini ada keterangannya, kontraindicate ini biasanya jangan diberikan nih secara bareng-bareng. Ada beberapa obat kan yang boleh diminum sebelum makan, 2 jam sebelum makan, ada yang kemudian obat satunya 2 jam setelah makan. Karena apa? Kalau diminum bersamaan itu biasanya malah menjadi racun atau berbahaya bagi tubuh manusia. Gitu. Nah ini juga nanti diterangkan rekan-rekan, misalnya naproxen ini ketika diberikan kepada wanita hamil itu ternyata tidak baik. Di sini ada major gitu kan, cukup berbahaya. Di sini diterangkan gitu kan secara evidence base-nya gitu kan, ini akan mengakibatkan resiko yang sangat berbahaya, terutama janin yang ada di kandungannya kan. Jadi memang tentunya sangat hati-hati juga gitu kan ketika kita memberikan obat ini. Nah, ini juga kepada wanita yang sedang menyusui. Nah, ini apakah berbahaya atau tidak? Nah, ini juga diterangkan di sini gitu. Sehingga nanti kita bisa, kalau memang berbahaya bagi wanita hamil, ibu yang menyusui, mungkin bukan ibunya yang berbahaya, mungkin janin yang ada di dalam kandungannya mungkin yang berbahaya ketika
ibunya minum obat ini, ya ini tentunya kita tinggalkan. Misalnya naproxen-nya ini berbahaya, ternyata ibuprofennya itu moderate, nggak terlalu beresiko ketika diberikan kepada wanita hamil ketika sedang sakit gigi misalnya. Maka mungkin kita lebih secure kalau kita kasihkan ke ibuprofen daripada naproxen. Nah, saya mohon maaf nggak terlalu paham ini obat-obatannya, hanya mungkin ini yang Bapak Ibu tadi tulis gitu kan, saya coba masukkan ke dalam Micromendec. Ini penting bagi para dokter juga gitu. Bagi saya orang awam itu dulu pernah menjumpai ketika istri saya hamil, kemudian dia ternyata saya bawa ke rumah sakit itu karena sakit infeksi saluran kandung kemih gitu. Kemudian karena sakit banget dibawa ke UGD, di UGD dikasih obat gitu kan. Kemudian karena saya pustakawan, saya tanya dulu ini obat apa gitu ya. Kemudian saya masukkan ke dalam Micromendec, loh ini sangat berbahaya obat yang diberikan dokter ini kepada istri saya gitu kan. Kemudian saya minta kepada dokter, karena dia masih dokter umum ya, kalau yang di gawat darurat itu saya minta ditemukan dengan dokter ahli kandungan gitu kan. Kira-kira memang sama enggak antara apa yang disampaikan di Micromendec dengan apa yang diketahui oleh dokter ahli kandungan. Ternyata memang sama, ini sebaiknya jangan diberikan kepada wanita hamil, misalnya seperti itu. Jadi akhirnya diganti dengan obat yang lain. Nah ini bermanfaat banget nih Micromendec, walaupun bukan dari bidang kedokteran atau mungkin bukan dari teman-teman dokter. Dari dokter pun kadang juga perlu juga mengecek obat yang diberikan kepada pasien dengan ini. Oke. Kemudian kita biasanya setiap bulan kita juga kirim username password beberapa online database yang dilanggan oleh Perpustakaan UI seperti ProQuest, EBSCO. EBSCO ini cocok ini digunakan oleh teman-teman kedokteran gigi karena EBSCO ini adalah database yang salah satunya dilanggan memang untuk perpustakaan FKG atau dilanggan untuk mahasiswa FKG. Nanti kita coba. Pertama-tama kita akses dulu ya, remote access. Tadi disampaikan oleh Ibu Intan. Cara aksesnya seperti ini, masukkan ke remote-lib.uiacid, kemudian masuk single sign-on, dilakukan menu penelusuran, dan ketika kita sudah dapatkan, kita bisa mengunduh koleksinya. Oke, kita cari buku terlebih dahulu. Nah, kalau buku, ini yang paling banyak untuk bidang kedokteran, ini ada di e-booknya, e-book sentral, atau orang mengenalnya adalah library. Kemudian Cambridge Core ini juga cukup banyak. Karena keterbatasan waktu, kita akan coba salah satunya untuk mencari e-book, yaitu melalui library, rekan-rekan. Kita masuk lagi ya ke remote-lib.ui.ac.id. Ini kita masuk ke library. Ya, di sini ya, teman-teman ya, klik library. Nah, kita bisa masukkan kata kunci di sini atau subjeknya, misalnya oral extraction, pencabutan gigi ya. Nah, ini ada beberapa. Mungkin terkait dengan bidangnya teman-teman. Misalnya kita cari yang ini, local anesthesia and extraction for dental student. Kita misalnya ingin dapatkan ini, klik aja bagian judulnya. Karena ini jumlah bukunya banyak banget terkait dengan bidang kedokteran gigi. Nah, kemudian rekan-rekan bisa read online. Jadi dibaca secara online. Nah, kita bisa mendapatkan full text-nya, teman-teman. Dari halaman pertama sampai halaman terakhir dari e-book ini. Bagi rekan-rekan yang ingin, saya pengen mengunduhnya. Ini ada gambar printer nih, teman-teman. Ini bisa klik bagian printer ini. Nah, ini bisa dapat 105 halaman. Berarti halaman pertama sampai 100 misalnya ya. Continue. Ya.
Nah, bagaimana sisanya? Sisanya teman-teman nanti login. Ini kan saya sudah dapat 100 halaman. Sisanya login aja nih, sign in lagi. Jadi sign in menggunakan username password yang teman-teman bisa create account di sini, ya. Create account di sini kemudian sign in. Jadi saya harapkan teman-teman nanti habis acara ini langsung daftar di sini. Karena ini banyak buku-buku kedokteran yang teman-teman bisa akses. Nah, kemudian kita print lagi nih. Tadi dapat 105, sekarang dapat berapa ya? 140. Berarti kita dapat 100, halaman 100 sampai 200 misalnya. 220 misalnya. Oke. 220. Ya. Jadi kita sudah dapat sekitar 2/3-nya dari buku ini, teman-teman. 2/3. Nah, bagaimana untuk sisanya? Nah, saya anjurkan sisanya nanti teman-teman download melalui laptop satunya atau melalui HP, gitu kan, melalui HP, gitu kan, sehingga nanti kita bisa mendapatkan full text dari halaman pertama sampai terakhir. Kalau ini saya klik print lagi atau ingin download lagi, ini biasanya tinggal tadi karena sudah saya gunakan 120-an, ini tinggal 18 halaman. Ini cara pertama untuk library, gitu kan. Cara kedua, Bapak Ibu bisa download full text. Terus nanti biasanya minta install Get Adobe Digital. Tapi kalau ini Bapak Ibu rekan-rekan sudah memiliki software ini, nanti tinggal download aja. Ini dipilih 21 hari dan kita download yearbook. Kalau ini full text, hanya saja akan dibatasin penggunaannya selama tadi itu hanya 21 hari. Jadi setelah 21 hari nanti bukunya sudah tidak bisa dibuka lagi. Nah, ini seperti ini bukunya sudah masuk ke dalam namanya Adobe Digital Edition. Nah, ini sudah full text. Kalau seperti ini halaman pertama sampai halaman terakhir, tapi bacanya melalui Adobe Digital Edition. Jadi full text. Jadi silahkan ada 2 pilihan, ada 3 pilihan malahan, mau hanya baca saja atau mau download dalam bentuk PDF, kalau PDF tidak dibatasin waktu, atau mau full text langsung tapi ada pembatasan waktu selama 21 hari. Saya kira itu rekan-rekan untuk e-book yang kita bisa unduh, bisa download melalui library. Karena library ini cukup banyak untuk bidang-bidang kesehatan. Misalnya saya ingin oral health, yang mungkin lebih umum ya, kesehatan mulut. Nah, ini banyak banget nih, sekitar totalnya ada puluhan ribu dan buku yang membahas tentang oral health yang kita bisa mengunduhnya dan membacanya. Ini untuk e-booknya. Berikutnya kita akan, jadi sebenarnya selain e-book ini ada juga misalnya Spingerlink. Ini juga ada beberapa e-book yang nanti rekan-rekan bisa unduh. Jadi Spingerlink ini sebenarnya bukan hanya buku, tapi nanti juga bisa kita gunakan untuk nyari jurnal-jurnal. Kita coba lihat, karena ini bidang kesehatan cukup banyak untuk Spingerlink. Jadi kita bisa masuk ke, di bawahnya Scopus ada Spingerlink. Jadi cukup komplit sebenarnya yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Ada bidang kesehatan, ada bidang sosial humaniora, ada bidang untuk teknik biasanya menggunakan IEEE gitu ya. IEEE di sini ada di sini gitu kan. Kemudian ada ACM ini untuk fakultas saya, ilmu komputer. Kemudian untuk bidang hukum ada Hands Online, ada Hukum Online, sama Westlaw. Ini 3 database yang paling bawah ini untuk bidang hukum gitu ya. Oke, masih muter-muter itu sambil nunggu kita lihat lagi untuk online database penelusurannya. Yang paling banyak untuk kedokteran gigi sebenarnya EBSCO. Kita akan coba masuk, semoga aksesnya lancar. EBSCO. EBSCO ini ada di bawahnya Clinical Key, bawahnya library, EBSCO host gitu ya.
EBSCOhost ini kita juga diberikan nanti username password yang rekan-rekan bisa akses. Nah, di sini ada Dentistry and Oral Science. Ini yang biasanya digunakan oleh teman-teman kedokteran gigi. Teman-teman bisa masuk klik Dentistry and Oral Science. Oh, kok oral? Oke, kalau error kita coba masuk ke EBSCOhost Research Database. Kemudian kita lihat di sini ada Medline, ada ebook. Coba kita masuk semuanya. Klik continue. Nah, nanti kita coba masuk beberapa, misalnya orang nyari plak gigi misalnya. Tulisannya gimana ya? Plakhui gitu ya. Sebenarnya seperti ini ya. Misalnya ini, terus kita bisa mencari berdasarkan title, kemudian kita search. Nah, ini ada puluhan ribu nih, Bapak Ibu, 34.000 jurnal atau artikel yang kita bisa unduh koleksi yang ada di dalam EBSCO ini. Nah, cara mengunduhnya mudah. Rekan-rekan bisa langsung klik bagian PDF-nya boleh, yang bentuk HTML-nya juga monggo gitu ya. Biasanya orang senang yang bentuk HTML karena kalau ada gambar, biasanya gambarnya itu juga nggak pecah-pecah gitu ya. Apalagi biasalah gitu kan, kalau untuk bidang kedokteran gigi kadang memang ada gambar-gambar terkait dengan mulut gitu ya, yang nanti kita bisa unduhnya. Tapi kalau seperti ini nggak ada banyak gambar, mungkin ya kita bisa simpan dalam bentuk full text PDF-nya. Dan kalau kita ingin lebih santai, ini ada listen untuk mendengarkan. Tapi memang ini tentunya bahasa mesin ya tidak terlalu nyaman juga kalau kita dengarkan. Nah, ini seperti ini. Bagi rekan-rekan yang belum menggunakan Mendeley, ini bisa klik Cite untuk mendapatkan citasinya. Ya. Biasanya rekan-rekan di ilmu sosial menggunakan IPA, kemudian yang bidang kesehatan ada yang menggunakan Harvard, gitu kan. Terus untuk MLA ini juga banyak digunakan, Vancouver ini biasalah digunakan oleh teman-teman kedokteran dan kedokteran gigi menggunakan Vancouver. Nah, seperti ini cara mendapatkan literatur yang ada di dalam EBSCO atau EBSCOhost. Ini cukup banyak lah, atau sangat banyak untuk bidang kedokteran gigi. Berikutnya, database yang sering digunakan adalah Clinical Key. Nah, ini Clinical Key, ini dulu dilanggan oleh Fakultas Kedokteran, tapi kalau saya lihat, ini bidang kedokteran gigi juga banyak sekali nih, teman-teman. Misalnya topik tentang gingival disease, atau mungkin kita bisa gingival, misalnya terlalu umum, inflammation gitu ya. Nah, di sini nanti kita bisa mendapatkan banyak sekali tipe-tipe koleksi. Ada yang bentuk buku, ada yang jurnal, ada yang clinical overview, ada clinical trial, ada drug monograph, ada guideline. Nah, ini pilihannya banyak sekali, gitu kan. Nanti Bapak Ibu silahkan pilih. Gitu kan. Ada buku yang sifatnya berbentuk chapter-chapter seperti ini, gitu kan. Nah, ini juga monggo silahkan. Ini cukup banyak, ada 5.000-an, hampir 6.000-an literatur yang ada di sini. Kalau Bapak Ibu ingin full text only, ini bisa diklik di sini. Kalau full text and Medline, ini bisa menjadi pilihan bagi teman-teman. Jurnalnya saja, kalau pengen jurnalnya saja, ini ada 5.000-an, gitu ya. Kalau ingin buku juga ada 400-an, gitu ya. Ada guideline yang nanti teman-teman bisa pilih, dan clinical trial. Nah, ini contoh aja, misalnya kita ingin jurnal, ya,
jurnal-jurnal yang ada di sini. Nah, ada pilihan biasanya kalau jurnal itu untuk mendapatkan full text-nya. Nah, di sini kita bisa download full text-nya. Ini satu perusahaan dengan Science Direct, satu perusahaan juga dengan Scopus, dan satu perusahaan juga dengan Mendeley. Jadi kalau kita masukkan username password Mendeley, biasanya langsung terdetek ke clinical key juga. Ini contohnya jurnal yang saya dapatkan di clinical key. Nanti Bapak Ibu silahkan bisa dipilih. Misalnya kita ingin clinical trial. Nah, ini cukup banyak juga nih. Barangkali nanti yang bisa paham terkait dengan bidang-bidang ini ya teman-teman silahkan jika ingin mendapatkan full text-nya tapi bukan dalam format PDF, ini juga memungkinkan dan ini bisa next saja. Seperti itu teman-teman untuk yang clinical key. Ini juga sangat banyak digunakan oleh rekan-rekan dari kedokteran gigi. Kemudian yang cukup banyak juga yaitu ProQuest. ProQuest ini database yang cukup lengkap untuk semua bidang ilmu. Ya, untuk bidang ilmu. Mbak Intan, saya masih ada waktu, Mbak Intan? Masih, Pak. Sampai Oke. 2:30 maksimal. Di ProQuest ini selain jurnal online, ada juga buku, ada juga disertasi. Kita bisa ketikkan kata kunci sini. Misalnya, apa ya subjeknya ya? Sama aja lah, oral health aja ya. Mohon maaf kalau subjeknya kurang spesifik sesuai dengan bidang Bapak Ibu. Saya hanya memaja terkait dengan kedokteran gigi. Nah ini, waduh, banyak banget nih teman-teman. Oral health yang ada di ProQuest ada 2 jutaan. Ini kita malah pusing ya. Kira-kira yang sesuai dengan bidang kita mana gitu ya. Maka saya sarankan teman-teman menggunakan TI. TI itu biasanya untuk title. Jadi misalnya TI oral health, terus kita bisa kasih tanda petik nih teman-teman. Tanda petik depan dan belakang. Kalau oral health ini adalah satu kesatuan kalimat yang tidak terpisahkan. Nah ini sekarang kita dapat hanya 12.000. Jadi dari 2 juta sekarang hanya dapat 12-an ribu. Tapi di dalam judulnya ada tulisan oral health. Nah ini seperti ini. Ada jurnal ilmiah, kemudian ada juga disertasi nih yang menarik, tesis dan disertasi. Gitu. Ada 471 disertasi yang kita bisa mendapatkan secara full text. Jadi misalnya nih satu contoh, ini ada disertasi tahun 2021, masih baru banget. The relationship between oral health, defective and oral health related quality of life. Waduh, memang kesehatan gigi, kesehatan mulut ini sangat terkait mungkin ya, terkait dengan quality of life-nya. Nah ini menarik sekali ini teman-teman. Kita bisa mendapatkan full text-nya. Ini teman-teman bisa download atau bisa di sini ada menu download di atas ini, ada juga bisa di sini. Kemudian untuk citasi kita bisa pilih ini untuk mendapatkan daftar pustakanya. Ini tinggal kita copy paste aja ke dalam Microsoft Word kita. Jadi ini penting kita sesegera mungkin untuk menaruh di daftar pustaka supaya kita terhindar dari plagiarisme. Karena kalau kita mengutip, mencantumkan karya orang lain, tentunya kita harus mencantumkan juga sumbernya. Saya kira ini teman-teman untuk mendapatkan tesis dan disertasi sangat mudah. Oh ya, di dalam ProQuest ini tadi ada juga misalnya jurnal. Nah, keuntungannya kita mendapatkan jurnal yang ada di sini, kita bisa menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ya, kita bisa terjemahkan nanti full text-nya ke dalam bahasa Indonesia. Jadi nanti teman-teman pilih nih jurnal yang ada full text-nya seperti ini. Bukan yang PDF-nya ya, kalau PDF-nya tentunya nggak bisa langsung diterjemahkan. Seperti ini, kita bisa langsung terjemahkan. Ini ada menu translate, pilih bahasanya. Jadi nggak masalah misalnya nanti
dapat artikelnya dalam bahasa Prancis misalnya, kita bisa pilih. Kalau ini kebetulan Inggris, kita mau pindah ke bahasa Indonesia misalnya. Ini kita tinggal translate aja. Kalau saya lihat bahasanya cukup enak gitu ya untuk kita memahami sebuah artikel. Misalnya kita agak bahasa Inggrisnya agak kurang bagus. Nah ini kita bisa langsung mendapatkan terjemahan dari artikel tersebut. Ya. Silakan nanti teman-teman dicoba untuk ProQuest ini sangat banyak sekali subjek yang teman-teman bisa dapatkan. Kemudian kita juga ada database yang orang tahunya ini bidang sosial, yaitu Emirat. Tapi bidang kedokteran gigi ini juga sebenarnya ada juga. Jadi nanti teman-teman juga boleh mencobanya, gitu kan. Kemudian ada database yang kalau paling mahal, gitu kan, ya di kami adalah ScienceDirect. Dan paling mahal adalah ScienceDirect. Ini banyak sekali online database jurnal-jurnal yang terindeks di Scopus yang ada di ScienceDirect ini. Jadi teman-teman silahkan masukkan misalnya kata kuncinya di sini kita kasih tooth extraction. Seperti ini ya mungkin ya. Nah, pencabutan gigi ini banyak banget nih teman-teman, 57.000 gitu ya. Yang rekan-rekan semuanya bisa mengunduhnya, mendownloadnya. Jadi ini sangat banyak sekali. Filternya ada di sebelah kanan. Di sini ada berdasarkan tahun. Tahun 2022 ini aja ada 2000-an, 2021 ada 2900-an, banyak sekali. Kemudian di bawahnya adalah tipe dari artikelnya. Ada yang book chapter, ada yang ensiklopedia, ada research artikel, ada yang review artikel. Ini yang paling banyak ada research artikel. Jadi nanti rekan-rekan bisa memilih ini untuk mendapatkan jurnal-jurnal ilmiahnya. Kemudian untuk publication title-nya, ini ada jurnal-jurnal yang asal dari artikel-artikel yang sebelah kanan ini. Ada American Journal of Orthodontic and Dentofacial. Nah, ini familiar mungkin bagi teman-teman. Ada yang oral surgery, oral medicine gitu kan, ada 2000-an. Jadi kita bisa memilih dari jurnal-jurnal ini saja misalnya, ini kita bisa pilih. Tinggal teman-teman klik aja, misalnya ini dari jurnal oral surgery and oral medicine ini artikel-artikelnya terkait dengan tooth extraction, pencabutan gigi, ada segini. Nah, ada satu artikel yang tidak bisa di-download di sini, yaitu ada tulisan personalized. Tapi teman-teman jangan khawatir, kalau memang ini diperlukan, teman-teman sangat memerlukan, ini teman-teman bisa register atau sign in. Kalau sudah memiliki Mendeley, ini bisa langsung sign in aja. Ya. Jadi ini contohnya, saya sekarang sign in menggunakan username password yang saya milikin. Nah, nanti kita lihat harusnya yang tadi ada menu personalize ini sudah hilang. Nih, sudah hilang. Artinya ini bisa kita nikmatin bersama. Nah, seperti itu teman-teman. Terus ini juga berdasarkan tahun juga memungkinkan atau bisa gitu kan. Nah, saya back lagi gitu kan. Kita tadi extraction tadi ya gitu. Nah, kita searching lagi nih gitu kan. Ini kita dapatkan banyak, jadi itu filtering berdasarkan publication title. Nah, ini terkait dengan subjek areanya. Nah, jadi kalau rekan-rekan ingin, saya pengen khusus medicine and dentistry aja gitu kan. Tidak ingin subjek-subjek bidang yang lain. Ini bisa langsung diklik. Nah, jadi ada 39.000 memang subjeknya terkait dengan dentistry. Memang kedokteran gigi nih cocoknya. Nah, untuk rekan-rekan untuk
mengetahui lebih dalam lagi dari artikel ini, kita bisa klik bagian judulnya. Nah, ini seperti ini. Kita tahu nanti untuk mendapatkan citasinya, ini lihat di sini, nanti kita klik, bisa disimpan dalam format RIS, atau mungkin dalam bentuk tag-nya, atau bisa langsung dimasukkan ke dalam Mendeley-nya, gitu ya. Seperti ini, kalau ingin download-nya, ini tinggal klik bagian view PDF-nya. Kita dapat full text PDF. Ya, enaknya seperti itu, teman-teman. Kemudian satu lagi cara untuk mendapatkan jurnal-jurnal yang ada di sini, selain satu-satu, teman-teman juga langsung bisa pilih checklist yang bagian atas ini. Jadi kalau saya checklist ini, saya dapat langsung 25 artikel sekaligus. Kalau misalnya teman-teman ingin mengkoleksi nih, jangan-jangan UI tahun ini bisa melanggan, tahun besok nggak ada dana nih, sehingga nggak bisa melanggan Science Direct ini. Jadi di-download aja semuanya, baru nanti bacanya belakangan. Atau teman-teman bisa pilih ya yang kira-kira cocok. Ini misalnya seperti ini. Saya ingin download kira-kira 6 artikel saja nih, gitu kan, yang ada di sini karena ini cocok dengan saya. Gitu. Ini bisa langsung download 6 artikel sekaligus. Saya menyarankan seperti ini karena biasanya lebih ringan. Ini tidak sampai setengah menit saya sudah dapatkan 6 artikel ini. Jadi lebih cepat mendapatkannya. Ini ada 6 artikel yang semuanya saya sudah dapatkan dalam format PDF-nya. Seperti itu, teman-teman. Pas waktu di jam tangan saya sudah menunjukkan jam 14.30, 1 jam waktu saya. Kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan, nanti akan kita coba jawab. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada penyampaian yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya belum 1 jam, Pak. Tadi saya 14.44 kalau 13.44, tapi nggak apa-apa karena kita nanti dari tanya jawab ya Pak ya, kita explore. Pak Sony juga bisa untuk istirahat dulu. Jadi saya tadi sebenarnya teringat satu hal Bapak dan Ibu, saya belum memperkenalkan Pak Sony secara mendalam nih, tapi nggak apa-apa. Sekarang saya mau momen ini saya buat perkenalan dulu ya Pak Sony, sambil Pak Sony bisa cek-cek kolom chat karena ada satu pertanyaan dari Ibu Rina yang setelah ini kita akan bahas ya Pak. Jadi Bapak Sony ini merupakan salah satu koordinator di Perpustakaan UI di bawah Kepala Perpustakaan Ibu Mariah tadi. Jadi beliau adalah koordinator repositori institusi dan otomasi perpustakaan. Beliau ini salah satu IT yang dimiliki oleh Perpustakaan UI. Tapi beliau ini juga ahli di bidang penelusuran literasi informasi. Jadi tadi beliau juga mengucapkan nih kalau S1-nya Ilmu Perpustakaan dan S2-nya dari Magister Teknologi Informasi Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, universitas kesayangan kita tentunya. Jadi seperti itu kalau saya ada di bawah koordinator manajemen pengetahuan yang ngurusin dapur-dapurnya perpustakaan tuh kayak buku, jurnal, online database yang mengurusi perpanjangan, kemudian atau ada langganan baru, mengadakan pelatihan untuk mensosialisasikan agar pemakaiannya optimal. Jadi seperti itu ya Bapak dan Ibu, kalau ketemu sama kami di Depok, jangan lupa yang kemarin di daring ya gitu. Tapi jangan diingat orangnya doang ya Pak Sony ya. Informasinya juga ya Pak Sony ya. Betul, Mbak Gitu. Intan. Yang paling penting adalah itu. Semoga apa yang kita sampaikan hari ini tuh bisa membantu Bapak dan Ibu saat menempuh studi di Universitas Indonesia. Baik, kita akan membahas di kolom chat untuk pertanyaan Ibu Rina yang menanyakan apakah bisa mendapatkan akses download untuk jurnal berbayar dari situs internasional secara gratis. Saya jawabnya tuh agak-agak takut Pak Sony gitu loh. Kan kita pernah tahu istilah Spanyol ya Pak ya. Separuh nyolong itu saya takut ini legal nggak sih gitu Pak. Tapi saya serahkan ke ini ahlinya nih Pak Sony untuk hal-hal seperti ini. Silakan Pak. Ya, Mbak Intan. Salah satu cara untuk mendapatkan literatur sebenarnya ada yang open access, kemudian ada juga yang dihilangkan oleh Perpustakaan UI. Tadi saya sebenarnya juga lupa juga Mbak Intan, kalau teman-teman pertama kali nyari, bagusnya di mana ya nyari literatur itu gitu ya.
Misalnya kita sudah dapat nih sebuah judul jurnal, tapi ternyata ketika kita nyari di Google ternyata harus berbayar nih gitu kan. Maka pertama saya sarankan, saya coba share screen lagi ya Mbak Intan ya, biar lebih jelas gitu kan. Siapa? Tentunya Bapak Ya. dan Ibu juga nanti lebih. Ya, jadi sebenarnya di menu remote lab terlihat ya Mbak Intan ya. Terlihat Pak. Ya, di menu remote lab ini ada menu untuk penelusuran untuk keseluruhan online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Jadi di sini ini teman-teman kita bisa masukkan judulnya langsung di sini, gitu ya. Misalnya kita ingin nyari terkait dengan apa ya? Sama aja ya, dental aja ya, dental dikaitkan dengan plaque. Nah, kita akan ketika kita ngetikkan dental plaque ini di sini kita akan mendapatkan nih literatur yang kita bisa telusur dan ini sumbernya adalah dari semua online database yang dilanggan oleh perpustakaan UI. Nah, ini ada 14.000 nih gitu. Jadi di sini mungkin ada yang dari ProQuest, ada dari EBSCO, dari Science Direct, ada dari SIS Publication. Nah, di sini syukur-syukur teman-teman sudah mendapatkan judulnya yang lebih spesifik gitu kan. Kalau udah masuk seperti ini, teman-teman bisa klik bagian full text online-nya. Kalau misalnya ini memang sesuai dengan bidang teman-teman. Jadi kita klik di situ. Nah, ini kebetulan dari ProQuest nih gitu kan. Ini kebetulan aja dari ProQuest. Sehingga dari sini kita bisa mengunduhnya, mendownloadnya. Ini yang kedua, teman-teman. Yang ketiga, sebenarnya kita selain mahasiswa UI, kita juga menjadi warga negara Republik Indonesia. Artinya kita bisa mengakses online database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional. Nah, ini juga mereka juga langganannya banyak. Nanti teman-teman masuk ke e-resources.perpusnas.go.id, daftar aja. Ini daftarnya gratis. Ibaratnya gini nih, teman-teman. Kalau teman-teman itu dapat online database dari UI, itu dilanggan oleh UI melalui Mbak Intan dan teman-teman itu sekitar berapa ya Mbak Intan? 20-an M ya Mbak ya. Sekitar 20-an miliar teman-teman. Dan itu 25-an. menggunakan 25 M. Dan itu menggunakan dana pendidikan di UI. Menggunakan SPP-nya teman-teman untuk bayar ini. Tapi kalau di Perpustakaan Nasional ini menggunakan pajak kita. Teman-teman nanti bisa lihat online database yang dilanggan oleh Perpustakaan Nasional banyak banget. Termasuk juga ada ProQuest. Barangkali di ProQuest UI nggak ada, di ProQuest Perpustakaan Nasional ada. Karena terkadang kita memang saling ngintip nih. Kalau di Perpustakaan Nasional ProQuest-nya bidangnya agriculture, maka kita agriculture nggak melanggan. Nah, untuk melihatnya nanti seperti ini, teman-teman. Di sama-sama ProQuest nanti tetap beda. Nanti kita lihat di bagian database ya, di bagian database ini ProQuest-nya IPA, ProQuest-nya yang dilanggan oleh UI. Ini adalah database-nya. Ada political, ada ProQuest disertasi, maka tadi ada banyak sekali disertasinya, gitu kan. Ada bisnis, kemudian ada saintek, ada political science, gitu kan. Bidang kesehatannya mungkin nggak terlalu banyak nih. Mungkin nanti rekan-rekan coba masuk ke ProQuest-nya Perpustakaan Nasional. Ada juga Taylor and Francis, ada Wiley, ada juga Cambridge, ada Emerald juga di sini, ada Westlaw sama ya, ada library-nya, ada EBSCO juga nih. Jadi nanti ini kita bisa eksplor lebih dalam lagi kalau mungkin suatu saat memang teman-teman banyak yang belum menjadi anggota Perpustakaan Nasional. Jadi ini bisa teman-teman manfaatkan. Sebisa mungkin kalau saya boleh saran nih teman-teman, sebisa mungkin kita jangan menggunakan situs-situs yang ilegal ya. Karena kita kan sebenarnya belajar itu untuk mendapatkan keberkahan ilmu. Saya dulu di Fasilkom itu dilarang oleh dosen saya itu untuk fotokopi buku. Kalau bisa beli, beli. Kalau nggak bisa beli,
pinjam di perpustakaan. Semua buku yang kami gunakan, maksudnya dosen-dosen di Fasekom itu disediakan di perpustakaan. Gitu. Jadi jangan sampai kita fotokopi gitu kan, padahal sudah tertulis tuh di bukunya, dilarang fotokopi, gitu. Dilarang memperbanyak. Kok kita langgar? Gimana keberkahan ilmu kita? Termasuk kalau kita mendapatkan jurnal-jurnal yang kita mohon maaf gitu, dari situs-situs yang sebenarnya kita tahu itu mencuri, itu pencurian gitu ya. Nah kita biasanya pustakawan juga nggak akan memberikan e-book ataupun jurnal-jurnal yang dari situs-situs yang dari curian seperti itu. Ketimbang kita nanti juga menanggung dosanya, gitu kan. Enaknya nggak dapat, dosanya dapat. Nah biasanya kalau kita ada memang yang berbayar nih, gitu kan. Saya biasanya kontak, dan UI nggak melanggar misalnya. Biasanya saya kontak ke teman-teman di UGM, teman-teman di UNER, teman-teman di ITS. Saya kebetulan kalau pustakawan itu punya semacam organisasi kepustakawanan. Kita biasanya kalau hanya 1-2 artikel yang dibutuhkan mahasiswa, biasanya kita dikasih gitu ya. Sehingga teman-teman juga nggak harus membayar. Gitu. Seperti itu Mbak Intan. Gitu kan. Ya, terima kasih Pak Sony. Semoga terjawab ya Ibu Rina. Jadi menambahkan dari jawaban Pak Sony, kalau kami di MP juga sesekali membantu untuk menghubungkan kepada publisher. Jadi ini sudah dicari tidak ada dan tidak termasuk di paket langganan. Nah, kita akan coba hubungi publishernya. Misalnya ini artikelnya dari Springer gitu. Bisa nggak ini nggak masuk langganan dan ada dosen yang membutuhkan. Nah, apakah kami bisa mendapatkannya tapi tidak membayar lagi gitu. Tapi itu tergantung kebijakannya publisher ya Bapak dan Ibu. Tapi kita berusaha untuk mencarikannya. Kemudian ini ada pertanyaan dari Pak Juanda Satrio. Izin bertanya Pak Sony, apakah semua literatur memiliki fitur translate-nya? Silakan Pak Sony. Ya, Bapak Ibu, tidak semua online database itu memiliki menu translate ya. Ada yang memang memberikan seperti ProQuest tadi, tapi sebagian besar dari online database tidak ada menu translate. Nah, monggo berarti kita harus copy paste untuk ke Google Translate. Atau sebenarnya saya lebih suka menggunakan I Love Translator. Mbak Intan biasanya gunain apa kalau misalnya kepentok ingin segera terjemahkan? Masih pakai Mr. Google Pak saya Pak. Boleh Pak ditulis di kolom chat Pak, mungkin bisa nanti kita coba ya. I Love Translate ya Pak ya. Ya, I Love Translate itu cukup bagus nih Mbak Intan. I Love Translate. Ya, di sini misalnya kita apalagi bidang kedokteran itu kan, terus saya bukan dari kedokteran ya tentunya agak susah nih gitu kan untuk memahaminya. Nah, saya sarankan sih teman-teman jangan copy paste dari PDF-nya. Kalau memang ada HTML-nya seperti ini, yang di copy paste yang ini teman-teman gitu. Kalau dari PDF-nya biasanya agak berantakan terus terang. Walaupun kita pakai Google Translate juga nanti translate-nya agak berantakan karena kadang kalau di PDF itu baris kedua, ketiga dan seterusnya itu bukan spasi gitu kan, tapi memang di enter gitu kan. Kalau kita copy paste dari ini dari PDF. Nah, ini enaknya kalau kita menggunakan I Love Translator ini kita mendapatkan kadang 1, 2, 3 terjemahan sekaligus. Nah, ini contohnya kita proses ini. Terlihat ya Mbak Intan ya? Terlihat ini dia berusaha untuk menerjemahkan 2 translate ini kayaknya. Yang satu ini bahasa Cina, tulisan Cina kayaknya ya hilangkan aja gitu kan. Tapi lumayan lah di sini kalau memang kita ngambilnya dari HTML tadi enak. Misalnya ini dengan menggunakan database klaim asuransi kesehatan, kami secara retrospektif mengidentifikasi kunjungan pencabutan gigi oleh pasien berusia 18 tahun dari September 2015 hingga Agustus 2018. Kayaknya bahasanya enak gitu kan. Google Translate I Love Translation ini bahasanya enak. Saya senang menggunakan ini. Walaupun kadang juga menggunakan Google Translate. Ini yang proses kedua ini
berproses, nanti teman-teman silahkan coba. Saya akan masukkan ke menu chat. Mungkin ada yang nanti mau mencoba, monggo aja. Baik, terima kasih Pak Sony. Ini pengetahuan baru juga buat saya. Jadi memang kalau pakai Google Translate itu kadang apa ya, mentah gitu loh kalau misalnya. Jadi kita harus ngalusin lagi gitu. Jadi mungkin dengan ilovetranslation.com ini jadi agak enak dibacanya tadi. Saya ngelihat sekilas seperti itu. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang lain mungkin ada yang mau open mic, membuka kamera sambil share screen mungkin saat ini sudah menulis proposal tesis atau berkaitan dengan karya yang sedang ditulis, dan langsung konsultasi dengan Bapak Sony mumpung kita masih ada waktu. Silakan bisa raise hand, nanti kita bisa memberikan kesempatan untuk open mic, kemudian buka kamera juga. Baik, jika belum ada, mungkin sambil Bapak dan Ibu yang lain ingin bertanya atau masih ada hal-hal yang kurang jelas, nanti bisa kita lanjutkan. Sekarang kita masuk sesi kuis dulu, boleh ya Pak Sony ya, Pak Ahmad? Boleh monggo. Ya, sambil kita beri, mungkin nanti di kuis tercetus pertanyaan, oh iya tadi mau nanya ini gitu. Jadi kita akan menjawab 10 pertanyaan yang sudah saya dan Pak Sony kemukakan tadi pada paparan kami selama kurang lebih dari jam 1 tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti akan diambil 3 orang yang menjawab dengan cepat dan tepat dan akan mendapatkan hadiah berupa souvenir cantik dari Perpustakaan UI yang diambil di Perpustakaan UI Depok ya, tapi ya kita nggak mengirimkan ke rumah Bapak dan Ibu. Sekarang siap-siap untuk mengambil gawainya. Saya akan start live quiz. Saya izin untuk share screen. Apakah sudah terlihat, Pak Ahmad? Sudah ya? Terlihat, Mbak. Ya, baik. Terima kasih Pak Sony. Kita akan menggunakan gawai, kemudian ke browser Bapak dan Ibu, lalu ketikkan joinmyquiz.com, lalu ketikkan kode permainan 484834. Nah, mungkin Pak Ahmad selaku pengelola kolom chat bisa menuliskan di kolom chat biar Bapak dan Ibu lebih mudah copy paste di joinmyquiz.com. Kemudian kode permainannya 484834. Kita tunggu 1 menit ya. Tadi ada 7.000 orang. Tadi 100 sebenarnya, tadi kok tinggal 70. Mungkin lagi praktik kali ya, atau mungkin ada kesibukan lain, tidak apa-apa. Nanti bisa melihat, tadi Pak Stanley bertanya, untuk rekaman, kapan diunggah di kanal YouTube kami, maksimal H+3. Jadi nanti untuk teman dari Bapak dan Ibu yang belum berkesempatan untuk hadir langsung hari ini, bisa untuk play dari rekaman di kanal YouTube Perpustakaan UI. Nanti pilih yang FKG ya. Jadi kita mengunggah yang udah kita lakuin, jadi 1 hari itu ada 4 kelas. 4 kelas, 4 fakultas. Baik, masih 7 orang. Kita tunggu sampai 14 di jam saya, 14.46. Sampai 14.47 ya. Kemudian sambil menunggu, mungkin tadi saya memberikan penawaran lagi untuk yang ingin bertanya, serta pengisian link presensi. Jadi dari kegiatan ini kita memberikan sertifikat elektronik yang akan kami kirimkan via email. Jadi tolong menuliskan nama, kemudian gelar jika Bapak dan Ibu menuliskan gelar, nama, kemudian alamat email yang terpenting. Jadi jangan typo ya, nanti soalnya nggak nyampe di sertifikat ya. Sudah 14.47, kita bermain dengan 12 orang saja ya. Ini mohon maaf untuk yang lain, mungkin juga bisa sambil melihat pertanyaannya saja. Saya akan start ya.
Oke, wah Pak Stanley nomor 1. Jadi hal pertama apa yang dilakukan adalah melakukan aktivasi keanggotaan. Oh, banyak yang benar nih, alhamdulillah. Kita lanjut ya. Oke, koleksi buku di perpustakaan UI dapat dipinjam selama 28 hari. Wah, saat ini leaderboard-nya berubah. Nggak apa, masih 8 pertanyaan lagi. Dan tidak dapat diperpanjang ya, Bapak dan Ibu ya, 28 hari dan tidak dapat diperpanjang. Wah, ini yang salah, ternyata banyak yang salah. Apa? Mungkin tadi terlewat saat mendengarkan. Akses dari luar kampus UI untuk sumber daya elektronik perpustakaan UI itu melalui, kita lihat siapa yang berhasil menjawab dengan benar. Apakah banyak? Ya, betul, ada 5 orang, lumayan. Remote strip atau minus lib.ui.ac.id dan mengetikkan SSO. Jadi bukan dengan username perpustakaan ya, Bapak dan Ibu ya, dengan SSO. Dan kalau lib UI.ac.id pasangannya bukan SSO, tapi username perpustakaan. Semoga jelas ya. Next question. Oh, ini kita agak matematika dikit ya, kayak Jerome Pauline gitu. Oke, kalau buku yang dipinjam 3, lalu dia terlambat 3 hari, maka jawabannya adalah, wah masih dipimpin Ibu atau Bapak Minesa. Jadi 18.000 ya, 3 dikali 3 dikali 3. Ya, seperti itu. Itu 27, ya seperti itulah pokoknya. Saya lupa buat soal. Nah, kalau saya ingin mengunduh PDF atau file digital dari koleksi perpustakaan UI, apa nih yang saya ketikkan di lib.ui.ac.id? Ya, kita lihat apakah masih banyak yang menjawab dengan benar. Wah, Ibu Janet sekarang nomor 1. Yang lainnya semangat-semangat. Wah, banyak yang benar. Yeay, saya senang berarti saya berhasil menjelaskan. Dengan username dan password ya, Bapak dan Ibu. Oke, ini adalah online database multidisiplin, kecuali, nah ada kecualinya nih. Ya, tadi seperti yang kita tahu sudah dibagi berdasarkan klaster ilmu, dan yang berhasil menjawab dengan benar ada, wah, alhamdulillah, jadi JSTOR itu ya. Oke, untuk ini adalah sains, teknologi, dan kesehatan. Oke, Pak Septian bagus masuk nih ke 5 besar. Jadi kecuali Emerald Insight. Untuk yang lain itu adalah Science Tech. Oke, 2 pertanyaan terakhir ya, Bapak dan Ibu. Oke, untuk informasi akses dan kegiatan yang kita lakukan tuh setiap bulan kita kirimin melalui
Jadi melalui webmail dari yang dimiliki oleh Bapak dan Ibu. Biasanya untuk username-nya tuh kayak Siak NG Bapak dan Ibu. Jadi bukan emas, bukan office atau Siak NG. Dan ini ke-9. Baik, koleksi yang dapat dipinjam tadi sudah saya jelaskan. Dan masih tetap sama. Tapi yang jawab benar tidak ada. Jadi buku teks dan koleksi khusus Uyana tidak bisa dipinjam, koleksi naskah tidak bisa dipinjam, koleksi jurnal tidak bisa dipinjam. Ya, tidak ada yang jawab benar. Oke, pertanyaan terakhir. Baik, tools yang digunakan untuk pengecekan plagiarisme adalah Turnitin. Oke, dan ini leaderboard-nya. Banyak yang benar, alhamdulillah. Dan saya sudah mengakhiri kuis ini dengan 3 pemenang. Kita akan tunggu podiumnya. Dan selamat kepada Ibu Widya, Bapak atau Ibu Minesa, dan Ibu Janet Angelica. Untuk prosedur pengambilannya nanti akan di-share di kolom chat. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah mengikuti kuis dari kami. Baik, kita sekarang sudah ada di penghujung acara. Mungkin saya tawarkan lagi masih ada 5 menit terakhir bagi Bapak dan Ibu yang baru kepikiran ada pertanyaan yang ingin diajukan atau ada masukan atau saran atau mungkin pendapat mengenai acara ini atau nanti ke depannya saya pengen lebih fokus tentang penelusuran ini seperti itu. Silakan. Dan juga di sini panitia sudah memberikan beberapa link ya untuk resensi dan mohon diisi secara tepat. Nanti kita akan mengirimkan sertifikat di situ. Lalu untuk pengambilan souvenir kepada Ibu Janet, kemudian Bapak atau Ibu Minesa, kemudian Ibu Widyade, harap menghubungi Ibu Nurbaini di WA 0813 1523 9833. Ini saat jam kerja, hari dan jam kerja, Senin hingga Jumat, pukul 9 hingga pukul 2. Baik, jika tidak ada lagi, mungkin dari Pak Sony akan memberikan closing statement. Jangan lupa foto bersama lagi, Mbak Intan. Oh, baik. Terima kasih, Mas Adit. Pak Sony, mungkin ada closing statement sebelum kita sesi foto bersama yang terakhir? Ya, terima kasih Mbak Intan kepada rekan-rekan mahasiswa baru, entah itu S1 ataupun mungkin S2. Pertama, dan mungkin di sini saya mengucapkan selamat datang di Universitas Indonesia. Kami sebagai pustakawan di kampus ini, insya Allah siap bersedia membantu rekan-rekan, terutama terkait dengan literasi, literatur, dan mungkin pelatihan-pelatihan research tool. Teman-teman bisa langsung datang ke perpustakaan UI untuk ketemu dengan para pustakawan, atau rekan-rekan kalau misalnya mengendakin kelas lagi, itu bisa mengajukan permohonan melalui Google Form yang ada di website kami. Jadi monggo silahkan itu bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Kami biasanya juga berkomunikasi dengan perpustakaan yang ada di FKG melalui Pak Asep, ya, Kepala Perpustakaan di FKG. Monggo saja kami yang datang ke FKG untuk memberikan pelatihan atau rekan-rekan yang berkenan untuk hadir ke perpustakaan UI atau melalui media Zoom seperti ini, monggo saja silakan. Terima kasih, semoga kita sukses dalam perkuliahan di UI dan kita ketemu lagi di lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.